A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, di pagi hari ini kita bertemu kembali. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah, seperti biasa hari ini, di pagi hari ini kita akan belajar lagi. Kita akan menimba ilmu lagi tentunya dengan guru-guru kita. Nah, kita sapa dulu yuk. Di samping saya ini ada Ustadz Bani. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Lalu di sampingnya ada Ustadz Maulana. Masya Allah. Masya Allah. Sehat Ustadz? Semangat banget hari ini. Harus semangat. Aduh, Masya Allah. Alhamdulillah. Dan tentunya di samping kita juga ada, waduh Ustadz Syam. Apa kabar ini pengantin baru? Masya Allah. Alhamdulillah. Beda auranya Masya Allah ya. Emang kelihatan. Kelihatan ini kalau aura tuh terpancar dari jauh udah kelihatan. Masya Allah luar biasa. Sehat ya Ustadz Syam ya? Alhamdulillah. Baik jamaah, ini pasti udah pada penasaran nih. Emang benar seperti yang tadi dikatakan, kalau misalnya kita memperbaiki sholat, nah insya Allah katanya Allah juga akan memperbaiki hidup kita. Waduh Masya Allah, emang benar ya? Nah tapi ini yang jadi masalah, kadang ada beberapa orang yang sudah memperbaiki sholatnya, tapi kok hidupnya gitu-gitu aja. Padahal katanya kalau misalnya kita udah memperbaiki sholat, itu nanti harta kita melimpah, terus pokoknya hidup kita pokoknya jadi enak lah. Tapi ternyata enggak gitu kenyataannya. Nah itu makanya akan kita bahas dalam tema kita hari ini. Temanya adalah perbaiki sholatmu, maka Allah perbaiki seluruh kehidupanmu. Masya Allah. Nih yang pertama saya mau tanya dulu sama Ustadz Bani nih. Ustadz, kita ngomongin soal sholat nih. Allah itu kan merintahkan kita untuk menjalankan sholat. Tapi sebenarnya tuh Allah itu nyuruh kita sholat tuh tujuannya apa sih? Dan kalau misalnya orang sholat nih, katanya ada orang itu sholatnya jadi khusyuk, jadi rajin itu karena lagi ada masalah. Nah itu sebenarnya kalau menurut sudut pandang Islam boleh nggak sih? Mohon penjelasannya Ustadz Bani. Masya Allah, mohon izin guru kita Ustadz Maulana dan juga Ustadz Syam, serta guru-guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Para pemirsa, Islam itu indah dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu karuniakan kepada kita nikmat sehat wal afiat, baik sehat secara fisik maupun sehat secara kantong insyaallah. Bentar lagi Ramadan, jangan sampai kita dipusingin masalah kantong nih. Ya, tidak mau memusingkan diri untuk masalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebetulnya Allah perintahkan kita salat ini untuk apa sih? Kalau kita buka-buka Al-Qur'an, kita akan temukan beberapa. Di antaranya yang pertama, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Thaha ayat 14, "Aqimis sholata lidzikri." Dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi tujuan utama kita mendirikan salat adalah agar kita ingat Allah. Kita kalau ingat Allah, Allah pun ingat kita. Masya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, kalau hambaku ingatku di tengah khalayak, Allah akan ingat kepada hamba itu di tengah khalayak yang jauh lebih utama, jauh lebih mulia, yaitu di hadapan para malaikat. Dan saat yang paling ingin kita dapatkan adalah Allah ingat kita di yaumul mahsyar. Miliaran manusia, Allah ingat kita. Masya Allah. Kalau kita sudah diingat Allah, urusan akan dimudahkan itu. Pertama. Yang kedua, dalam surat Al-Alaq atau surat Iqra, di ayat terakhir, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasjud waqtarib." Sujudlah engkau, mendekatlah. Subhanallah. Jadi sujud ini adalah kata untuk mewakili salat. Artinya salatlah engkau, mendekatlah engkau kepadaku. Artinya kita diperintahkan oleh Allah untuk salat agar kita ini semakin dekat kepada Allah. Kenapa? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada rumus. Kedekatan mendatangkan kemudahan. Kita ini kadang-kadang, mohon maaf, ngurus berkas atau surat menyurat, lama bolak-balik, mondar-mandir, enggak jadi-jadi, enggak kelar-kelar. Tiba-tiba datang Ustadz Maulana, sekali datang sekali kelar. Rupanya kepala kantor dekat dengan Ustadz Maulana, maka urusan jadi cepat kelar. Itu kita dekat dengan orang di dunia yang punya jabatan di dunia,
urusan jadi gampang. Apatah lagi kalau kita dekat dengan Sang Maha Pencipta, pemilik semua yang ada di jagat raya ini. Maka apa yang susah buat Allah? Karenanya kalau pengen dimudahkan, pengen digampangkan, deketin Allahnya. Ngejar dunia, Allahnya dijauhin. Gimana kita bisa mendapatkan dunia itu? Jadi boleh Ustadz kalau kita ibadah dalam rangka ingin mendapatkan kemudahan dalam hidup, boleh. Allah sendiri yang katakan, wasta'inu bis sabri wassalah. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini dalam surat Al-Baqarah ayat 45, minta tolonglah engkau dalam semua urusan dunia akhirat kepada Allah dengan salat dan juga kesabaran. Bahkan Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Mawardi dalam kitab An-Nukat wal Uyun, setiap kali ada masalah dalam hidup Rasulullah SAW, beliau langsung sholat supaya dimudahkan oleh Allah. Jadi boleh selama tidak hanya karena itulah kemudian kita sholat. Nggak pernah sholat Ustaz, tiba-tiba kita ada masalah sholat, setelah itu nggak sholat lagi, itu yang nggak boleh. Maka yuk jaga sholat kita agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Nah itu yang ditakutkan Ustadz ya, kalau misalnya sholat hanya di saat lagi ada masalah, nanti begitu masalahnya selesai, dia nggak sholat lagi. Nah, mending kalau masalahnya selesai, kalau nggak selesai. Alhamdulillah. Nanti sama Allah malah nggak diselesain supaya dia sholat terus ya Ustadz ya. Masya Allah. Waduh jamaah luar biasa, seru banget nih pembahasan kita hari ini. Aku jadi penasaran, aku masih mau tanya-tanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya aku mau ngajakin dulu jamaah buat nonton tayangan berikut ini. Lucu nih, silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Waduh, Masya Allah. Nah jamaah, ternyata tayangan tadi itu ternyata tayangan orang yang lagi sholat dengan bacaannya yang sangat merdu. Nah ini dia yang membuat mungkin salah satu faktor bagaimana caranya supaya sholat kita itu berkualitas. Bagaimana sih caranya memperbaiki sholat kita, salah satunya dengan itu. Nah terutama kan tadi kita juga sudah menyaksikan di tayangan sebelumnya ya, tayangan seseorang yang sholatnya begitu merdu. Nah mungkin itu adalah salah satu caranya. Sekarang saya mau nanya sama guru kita, Ustadz Maulana. Iya. Ustadz, nah ini nih memang yang jadi aku juga concern banget, aku juga pengen tuh bacaannya kayak gitu. Nah ini sebenarnya gimana sih kalau misalnya, ya mohon maaf ya sesuai kapasitas lah, kalau misalnya saya belum berkapasitas untuk membacakan surat seperti itu. Apakah kita bisa ada cara lain gitu untuk memperbaiki sholat apa gimana Ustadz Maulana, mohon penjelasannya silakan. Oke siap, izin Ustaz Bani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita hari ini 3 Sya'ban 1442 Hijriah, berarti tinggal 26 hari lagi menuju bulan suci Ramadan. Nah kali ini kita lagi bahas tentang gimana kalau kita memperbaiki salat kita, insya Allah akan diperbaiki juga kehidupan kita. Nah kalau tadi luar biasa tujuan daripada salat adalah bagaimana kita kedekatan kita kepada Allah untuk mengingat kepada Allah. Dan Rasul itu bersiwak 21 kali. Makanya saya tadi duduk dengerin tausiah Ustaz Bani, saya langsung menghitung. Berarti Nabi itu 21 kali, berarti duha, tahajud, kemudian tambah fardunya ada 5, tambah sunatnya ada 4. Berarti pas 21 kali. Nah kalau berbicara seperti ini, berarti hebatnya Nabi
mengulang-ulang. Nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 21 kali menghadap kepada Allah. Nah gimana dengan kita? Minimal itu minimal loh, minimal. Nah bagaimana kalau tadi pertanyaannya Mikdad, oh, gimana supaya bacaannya seperti dengan tadi? Yang memang susah. Kita tidak mungkin seperti dengan kiraatnya tadi bagusnya, Betul. lagunya luar biasa, apalagi kayak Ustaz Sam Ah, juga itu dia. mungkin. Susah itu. Susah ya Ustaz. Maka sesuai kapasitas bacaan kita. Sepanjang membaca. Nah kalau untuk memperbaiki bacaan, ada 4 tahap yang kita lakukan. Yang pertama, jangan terburu-buru. Sehingga kocar-kacir bacaannya. Atau terbolak-balik bacaannya. Bacaan sujud lari ke ruku. Bacaan ruku lari ke Gawat sujud. itu, Ustaz. Subhanallah, subhanallah. Ya mana ya subhanallah. Kenapa? Karena terburu-buru. Yang paling penting juga supaya aman bacaan kita, pahami arti bacaannya, isi bacaannya, makna bacaannya, sehingga kita meresapi bacaan. Jadi kita tidak sekedar sholat aja, tapi sebenarnya dialog. Bahkan itu adalah permohonan hamba kepada Tuhannya. Kan salat itu adalah kumpulan doa yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. Kemudian yang paling penting lagi, sesudah melakukan 2 hal ini, membacanya dengan pelan, dengan tertil, lagi juga memahami bacaannya. Yang ketiga adalah memperbanyak ibadah. Kalau sering-sering ibadah enak itu. Kalau paling penting 50 rakaat sehari semalam. 17 tambah 12, rawatibnya 12, fardunya 17 berarti 29, tambah salat malamnya 11 berarti 40. Tambah 2-nya 4 minimal, kemudian tambah salat sunat awabin 6 berarti pas 50. Apalagi mengajarkan bacaan salat kepada anak-anak kita, minimal anak-anak kita, minimal kepada pasangan kita, kita belajar bersama, atau orang-orang di sekitar kita, apalagi kalau kita punya murid, insya Allah bacaannya akan luar biasa. Masya Itu yang Allah, harus dicamkan. luar biasa. Iya. Nah kalau misalnya memang belum seindah itu, minimal tadi ya kata Ustaz Ya, Maulana bacaan. memahami ya. Memahami. Jadi kita pahami, mungkin kalau lagi baca Quran sesekali kita baca artinya ya Ustaz Iya, ya, jadi supaya gitu. kita lebih khusyuk gitu ya, Usyuk. lebih Coba paham. kalau kita artikan semua bacaan salat, nikmat banget itu. Masya Allah, waduh boleh tuh, harus dicoba tuh. Baik, terima kasih Ustadz Maulana, jazakallah, luar biasa penjelasannya. Nah ini bicara soal memperbaiki sholat, tadi sudah dijelaskan juga yang pertama kita memang harus ya memperbaiki sebisa mungkin kita usaha bagaimana caranya supaya kita lebih khusyuk lagi, lebih berkualitas, supaya bacaannya lebih merdu lagi. Nah selanjutnya juga katanya kalau sholat ini salah satu cara memperbaikinya adalah melaksanakan sholat tepat waktu. Tapi ya namanya manusia kadang karena banyaknya tuntutan pekerjaan, kadang banyaknya pekerjaan di rumah lah, ngurus anak, masak segala macam, kadang sholatnya ini jadi suka tertunda. Nah sekarang saya mau tanya sama Ustadz Syam nih, Ustadz, Siap. bagaimanakah hukumnya seseorang yang terpaksa menunda sholat dikarenakan tuntutan pekerjaan? Lalu apa sajakah hal-hal yang membuat kita boleh untuk menunda sholat, Ustadz Syam? Mohon penjelasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Bani, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ja'alni muqimas salati min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Amin 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 ya rabbal alamin. Maka yang disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu salat. Ada awal waktu, ada pertengahan, dan ada waktu akhir. Dan semuanya ini adalah waktu salat. Jangan pernah menganggap bahwa qadha salat lebih baik daripada salat di akhir waktu. Jadi hati-hati. Banyak teman-teman ya udah karena udah terlambat ya dibilangnya tidak boleh lagi salat. Tidak, tetap dia harus salat walaupun dia berada di akhir waktu. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat di awal waktu itu utama. Tapi sholat di akhir waktu minimal mendapat maafnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sholat di awal waktu kita mengharap ridhonya Allah. Tapi kalau terlanjur atau terpaksa sholat di akhir waktu kita mengharap maafnya Allah Subhanahu wa taala. Dan dua-duanya ini masih boleh mengerjakan sholat walaupun lebih utama jikalau dilaksanakan di awal waktu. Nah itu dia. Jadi jangan salah paham bahwa kalau udah akhir waktu nggak bisa sholat lagi. Sudah termasuk fawailul lil musallin.
musallin. Memang kita dianggap melalaikan sholat jikalau tidak ada udzur. Nah, udzur-udzur apa sajakah yang boleh seseorang untuk menunda sholatnya? Bahkan disebutkan dalam mazhab Syafi'iyah lebih utama untuk sedikit menundanya. Yang pertama, jikalau dia mencari air untuk berwudu. Dalam Syafi'iyah dikatakan lebih baik menunda sholat karena mencari air untuk berwudu daripada sholat di awal waktu tapi pakai tayamum. Jadi lebih utama untuk berwudu walaupun terlambat dibandingkan dia di awal waktu tapi dia tayamum. Masih lebih utama berwudu. Bahkan kalau misalnya ada orang yang sholat di awal waktu pakai tayamum dan setelah dia sholat ternyata menemukan air, itu disuruh ulang. Langsung dia berwudu maka dia mengulangi sholatnya. Maka utama menunda jikalau dia sedang dalam pencaharian air untuk berwudu. Yang kedua, dalam keadaan apa orang lebih utama untuk menunda sholat? Maka dalam keadaan menunggu berjamaah. Menunggu berjamaah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkadang, tapi enggak tiap hari. Terkadang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunggu para sahabat nyampe di masjid, barulah dimulai sholat Isya berjamaah. Dalam keadaan apa lagi? Yang ketiga, dalam keadaan yang namanya tabrid. Kalau panas banget misalnya, panas banget waktu zuhur, panas banget menyengat, maka lebih utama untuk menunda sholat zuhur itu untuk apa? Untuk menambah kekhusyuan dan juga menambah yang namanya ketenangan dalam sholatnya karena nunggu agak dingin sedikit. Kemudian dalam keadaan apa lagi? Dalam keadaan makanan sudah terhidang. Kalau makanan sudah terhidang, maka kata baginda Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada sholat ketika sudah makanan terhidang. Jadi makan dulu baru kita melaksanakan sholat. Kemudian dalam keadaan apa lagi? Dalam keadaan mau buang hajat. Maka selesaikan dulu hajatnya baru dia berangkat sholat. Ini semua kan menunda sholat nih. Tidak langsung sholat di awal waktu. Akan tetapi dia lebih utama. Pertanyaannya, boleh nggak kalau pekerjaan yang membuat dia menunda sholatnya? Maka subhanallah masih ada waktu sholat dari awal sampai akhir waktu. Tapi tetap lebih utama sholat di awal waktu. Utamakan Allah dibandingkan pekerjaan kita. Wallahu a'lam. Masya Allah, luar biasa. Nah jamaahnya di rumah mudah-mudahan dicatat ya tadi. Ada hal-hal yang memang diperbolehkan. Tadi sudah saya ulangi dikit deh. Yang pertama, kalau misalnya kita menemukan air meskipun sudah tayamum, jadi mencari air dulu. Yang kedua, tadi kalau misalnya kita itu Nunggu jamaah. mau menunggu jamaah misalnya di masjid baru sedikit ya. Jadi Betul. alangkah baiknya kita tunggu dulu. Lalu yang ketiga, Faktor cuaca. faktor cuaca. Kalau misalnya terlalu panas atau misalnya hujan deras gitu ya, Betul. alangkah baiknya kita tunggu dulu Ustaz ya. Iya. Dan yang keempat juga tadi ternyata kalau misalnya kita ada makanan itu Sudah terhidang. Iya. kita diperbolehkan. Masya Allah luar Nasi biasa. kotak masih aman. Waduh, Bisa Masya disimpan. Allah. Luar biasa bijaksananya Allah. Baik jamaah, luar biasa pembahasan kita hari ini. Nah saya juga ini masih ada pertanyaan nih sama Ustadz Ahmad Bani. Ustadz, ini kadang ada beberapa teman, kan ini kita temanya ingin memperbaiki sholat ya. Kadang ya kita juga ingin memperbaiki orang lain gitu. Ada nih beberapa orang yang memang kalau sholat itu dia harus diingatkan dulu. Ini bagaimana sih menurut sudut pandang Islam? Apakah boleh atau enggak sih sebenarnya sholat ya saya kalau nunggu diingetin aja deh sama orang itu gimana tuh? Wah, ini panjang urusannya nih. Panjang ya? Panjang ini, mesti dilihat dari berbagai aspek ini. Kita jelasin setelah satu ini aja deh. Waduh, baiklah kalau gitu. Nih biar jamaah dan saya juga nggak penasaran. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap di Islam itu Indah, jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.